Teman-teman, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai advanced filter dan lebih khusus saya akan membahas contoh untuk kriteria jenis tanggal. Jadi nantinya kita akan coba lakukan filter berdasarkan satu tanggal. Uh, dan sebelum masuk ke dalam pembahasan itu teman-teman, sebagai informasi bahwa saya juga menerima proyek pembuatan aplikasi berbasis VBA, baik itu aplikasi keuangan, SPP, rapor, aplikasi otomotif untuk developer juga, dan jenis-jenis aplikasi administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nanti silakan langsung menghubungi saya melalui email yang sudah email dan nomor WhatsApp yang sudah tertera di awal video, dan uh, saya pasti akan meresponnya dengan cepat. Baik, teman-teman, jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini ya. Sebagai bentuk dukungan teman-teman itu bisa berupa likes, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan kita teman-teman. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat filter untuk nama toko dan jenis produk ya. Sekarang untuk tanggal yang perlu kita perhatikan teman-teman, pertama itu adalah memastikan bahwa data yang kita punya ya, tabel sumber yang kita punya, format tanggalnya itu sudah sesuai teman-teman. Karena kalau format tanggalnya ada yang salah, maka sudah pasti itu akan mengakibatkan baris data tersebut tidak akan terfilter ya. Jadi ini harus dipastikan. Waktu membuat user form, penginputan data, pastikan sebisa mungkin waktu ketika menginput tanggal, pastikan sebisa mungkin tanggalnya jangan diketik manual teman-teman. Kenapa? Karena kalau diketik manual bisa saja terjadi human error yang mana kesalahan pengetikan tanggal, mulai dari spasi, kemudian singkatan bulan dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin gunakanlah kalender yang bisa dipilih langsung bulan dan tanggalnya, bahkan tahunnya teman-teman. Caranya bagaimana teman-teman? Nanti silakan cek di dalam playlist saya. Saya sudah sediakan cara untuk menggunakan kalender ya. Jadi itu akan mempermudah teman-teman nanti untuk bisa memastikan bahwa data yang diinput itu adalah benar-benar tanggal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita masuk ke VBA-nya ya. Yang kedua itu teman-teman, kita harus pastikan bahwa untuk kriterianya sendiri pun itu adalah tanggal ya yang masuk. Jadi bukan hanya tanggal waktu input data, tetapi di kriterianya pun yang akan dimasukkan adalah tanggal. Jadi di sini saya akan insert sebuah form ya teman-teman. Import. Sebenarnya saya sudah bahas itu di bagian yang lain, tapi di sini saya akan coba masukkan ya teman-teman. Ini kalender form. Teman-teman ini bisa didapatkan, bisa di-download ya. Ini gratis ya, free source. Jadi cara mendownloadnya dan alamatnya teman-teman silakan lihat di video saya yang membahas begini secara khusus ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita coba ketika tanggal diklik ya, ini maka langsung menampilkan kalender ya teman-teman. Di sini saya tambahkan, ini saya ganti ya teman-teman, yang bagian sini, yang sebelah kanan ini saya ganti jadi enter. Jadi ketika di enter dia langsung menampilkan kalender ya. Ini saya hapus. Jadi ini saya akan mulai dari load. Untuk menampilkan kalendernya gunakan load ya, load kalender form. Yang ini namanya yang ini teman-teman.
Kemudian setelah load, kita gunakan text box 1 titik value, ya, kita format hasilnya itu, karena kalau teman-teman lihat di Excel yang saya punya, ya, di Excel yang saya punya ini, kalau saya klik kanan teman-teman bisa lihat bahwa format yang saya buat itu adalah format tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun, ya. Bulannya itu dalam bentuk huruf, ya, bukan angka. Oke, maka di sini saya akan gunakan format, format, kemudian buka kurung, text box, maaf, buka kurung, ini adalah kalender form, ya, get that. Ini untuk mendapatkan tanggal yang diklik, kemudian koma, teman-teman. Ini kita mau formatnya apa? Jadi ada beberapa, teman-teman, ya. Jadi kalau DD, kalau kita gunakan DD, maka sudah pasti kita mau kalau misalkan tanggal 5, maka penulisannya adalah 05, ya. Sedangkan kalau kita tulis D saja, maka kalau dia tanggalnya 5, maka hanya ketika 5, kalau tanggal 10, maka tanggal 10, begitu. Jadi kalau DD, dia pasti 2 angka. Jadi di sini, kalau lihat format yang saya punya, teman-teman, di sini 2 angka, ya. Jadi saya akan tetap gunakan 2 angka, makanya ini DD. Kemudian kalau MM, maka dia hanya akan menggunakan angka bulannya. Oke. Kalau saya tambah satu lagi M, maka dia akan menggunakan huruf, namun disingkat. Misalkan kayak Maret, maka disingkat jadi Mar, ya. Kalau saya tambah satu M lagi, maka menggunakan huruf dan nama bulannya lengkap, ya. Karena di sini saya gunakan lengkap, makanya saya pakai MMMM. Spasi, tahunnya juga lengkap, teman-teman. Kalau 2 berarti hanya 2 angka tahunnya, ya. Jadi ini saya pakai lengkap, ya. Dan ini harus di dalam kutip, ya, teman-teman. Oke, baru kemudian tutup kurung, enter. Kemudian hal yang sama kita lakukan di sini, teman-teman. Ya, karena di text box 1 tanggal, ya. Ini hal yang sama kita lakukan di sini. Format, ya. Di sini kita buat DD MMM YYY. Oke. Kita tutup kurung. Baik, ini sudah, teman-teman. Kita coba saja. Ini sudah, ya. Ini formatnya sudah pas. Kita coba run, teman-teman. Oke, ketika saya run, yang muncul otomatis adalah kalendernya, teman-teman. Jadi kita harus menghindari ini, jangan sampai ketika buka aplikasi yang muncul pertama adalah kalender. Jadi saya tambahkan satu lagi code-nya, teman-teman, supaya yang muncul supaya kalendernya tidak muncul, ya. Jadi caranya itu kita ganti set fokusnya. Jadi ketika user form dibuka, ya, pilih user form dan sebelah kanannya pilih initialize, ini, ya, initialize. Kemudian tambahkan di situ, di bagian tersebut, ya, di bagian tersebut ditambahkan yang jadi fokusnya itu adalah text box 2 titik set fokus. Jadi ketika user formnya dibuka, maka kursor pertama itu akan mengarah ke text box 2. Itu artinya, teman-teman. Saya coba run. Oke, ini sudah berhasil run, teman-teman. Dan misalkan saya pilih tanggal di sini, teman-teman. Saya pilih random lah, ya. Saya pilih misalkan tanggal 20. Oke. Saya filter. Oh, ini tidak kelihatan, teman-teman. Karena ini 20 Februari 2021, ya. Harusnya 2020. Kita coba kembali. Ini 2020, misalkan tanggal 20, ya. Filter. Teman-teman bisa lihat, ya. Dia langsung filter. Ini dari toko, ada 2 ini. Toko A sama-sama gula dan kopi. Dia filter. Ya, ini luar biasa, ya, teman-teman. Ini cepat sekali. Nanti meskipun datanya ada 1000, ini tetap akan berjalan cepat, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir.
Kemudian misal kita filter 1 Maret 2020 ya. Jadi 1 Maret 2020. Saya filter, teman-teman bisa lihat ini terfilter cepat ya. Ini sudah sesuai, teman-teman. Jadi untuk tanggal sendiri yang perlu hati-hati ada teman-teman adalah formatnya ya. Jangan sampai data yang diinput dan data yang dimasukkan di dalam pencarian itu tidak terformat sesuai dengan data tanggal, format tanggal. Itu nanti akan mengakibatkan error dalam pencarian. Pencariannya berhasil, tetapi baris tersebut nanti akan ke-skip ya, teman-teman. Baik, demikian saja untuk video ini, teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas masih mengenai tanggal, tetapi bagaimana kalau saya mau tanggalnya itu dari bagaimana kalau saya mau melakukan pencarian dengan rentang tanggal tertentu. Jadi tanggalnya ada 2, teman-teman. Saya mau dari tanggal, misal saya mau dari tanggal 15 Februari sampai tanggal 25 Februari rentangnya. Bagaimana cara menampilkannya? Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.